Yang melakukan penghancuran itu patung yang paling besar itu. Silahkan tanya kalau dia bisa bicara. Maksudnya kalau memang dia bisa bicara, berarti yang menghancurkan adalah patung yang paling besar. Tapi kalau tidak bisa bicara, berarti bukan patung itu yang menghancurkan. Ini tauriah, ibaratnya ngeten. Dulu itu ketika masih kecil, sering orang Barat itu mengatakan ngeten. Patung yang ada di alun-alun, nek krungu adzan iso mantuk-mantuk. Patung sing nang alun-alun kae, nek krungu adzan iso mantuk-mantuk. Wah, jur somo wedi. Benarkah perkataan itu? Benar ning kaya-kaya ora bener. Ora bener ning kaya-kaya bener. Patung sing nang alun-alun kae nek krungu adzan iso mantuk. Ya ora mungkin. Tenan, nek krungu adzan iso mantuk. Nek krungu adzan, ning patung niku krungu adzan apa mboten? Nggih mboten, berarti tidak mungkin akan mantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wahabana fadlan wa ni'ama wa arsyadana ila ma fihi salahana rahmatan wa taufiqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ukhuwah, nikmat taubat, dan segala kenikmatan yang telah Allah Azza wa Jalla berikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mensyukuri nikmatnya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menggunakan nikmat-nikmat Allah tersebut untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, teladan kita, pemimpin kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salam dibandingkan dengan nabi-nabi selain Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebelum kita masuk kepada hikayah atau sirah perjalanan hidup dan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, ada satu lagi ayat dalam Al-Quranul Karim tentang keutamaan atau keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menyelesaikan tema yang kemarin sebelum kita masuk pada sirah perjalanan hidup dan perjalanan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih berkaitan tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam
Di antara pujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 120 sampai 123. Surat An-Nahl ayat 120 sampai 123. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'amih. Sampai sini dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam kana ummatan, sesungguhnya beliau adalah sosok pemimpin yang bisa dijadikan teladan untuk manusia. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah nabi yang beliau seorang imam, seorang pemimpin yang tidak hanya menjadi seorang manajer, yang tidak hanya sebagai seorang leader, tapi beliau adalah sosok pemimpin yang dia seorang manajer, dia seorang leader, bahkan beliau adalah orang yang qudwah, uswah, bahkan ummah, menjadi teladan, menjadi panutan, dan bisa dicontoh oleh manusia yang lain. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala puji beliau dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 120. Nabi Ibrahim ini adalah seorang rasul, seorang nabi, seorang hamba Allah yang beliau itu adalah ummah. Ummah bukan maksudnya niku umat niku mboten. Ummah dalam artian beliau seorang imam yang beliau bisa menjadi teladan, bisa diteladani, mampu memberikan contoh bahwa setiap gerak dan geriknya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sesuatu yang bisa diteladani oleh umatnya. Nah, ini beliau seorang yang ummah. Yang selanjutnya, Nabi Ibrahim itu adalah qanitan. Ini disebutkan bahwa beliau seorang qanita, orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau seorang yang ummah. Beliau orang yang qanita, orang yang sangat-sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang kokoh, dengan pendirian yang tegar, dan senantiasa menaati perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah Nabi Ibrahim alaihissalam itu membangkang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail, putra sematawayangnya. Bahkan perintah itu datang bukan lewat malaikat Jibril, bukan kemudian Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Bukan. Bahkan perintah itu datangnya lewat mimpi, dan Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpi itu datangnya dari Allah, bukan mimpi hanya sebagai bunga tidur, tapi mimpi yang datangnya dari Allah. Bahkan perintah itu datang lewat mimpi. Nabi Ibrahim tetap membenarkan mimpi itu, dan Nabi Ibrahim berusaha untuk menaati perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perintah yang luar biasa beratnya. Ayah mana yang kemudian tega menyembelih putra sematawayangnya yang bertahun-tahun dinanti? Nabi Ibrahim niku mengko putrane niku pun pinten-pinten tahun boten dipun karuniai putra. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau seorang putra, Allah langsung perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Padahal perintah itu datang lewat mimpi. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berkata kepada putranya Ismail, ketika beliau sudah bisa diajak untuk berdiskusi, inni ara fil manam anni azbahuka, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara, wahai Ismail, bagaimana pendapat kamu? Kata Ismail yang beliau juga anak yang sangat saleh,
If'al ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau wahai ayah akan mendapati aku termasuk anak yang sabar. Nah ini Nabi Ibrahim itu sangat taat. Maka Nabi Ibrahim itu tidak hanya ta'ah, tapi Nabi Ibrahim itu sampai bergelar qanita. Qanita itu sangat-sangat taat, patuh, setia, tidak pernah membangkang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan itu kadang taat, tapi kadang ketaatan itu hanya dari lisan. Nabi Ibrahim tidak. Nabi Ibrahim ketika mendengar perintah dari Allah, sami'na wa ata'na. Kula panjenengan itu kadang sami'na wa ata'na niku namung teng lisan. Contohnya ini ku gampil. Pas badhe salat jamaah niku to, lajeng imame niku sampun sanjang perintah niku, perintah saking imam. Napa niku? Sawu sufufakum gitu to. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Artosnya napa niku? Luruskan, rapatkan shaf kalian, karena rapat dan lurusnya shaf min tamamis shalah, merupakan dari kesempurnaan salat. Lajeng jamaah semua sanjang napa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Namun ting lisan nyatane safe tasih bolong-bolong, tasih boten lurus, antara satu kaki kanan kita dengan kaki kiri orang lain tasih belum rapet. Niku namine sami'na wa ata'na yang hanya sebatas lisan. Nah niku nek kula panjenengan. Niki contoh sing sederhana mawon. Aku panjenengan niku ketika kemudian imamnya mengatakan saufu sufufakum, luruskan, rapatkan shaf kalian, karena lurus dan rapatnya shaf itu merupakan kesempurnaan salat. Lajeng sama sanjang sami'na wa ata'na. Sami'na kami dengar, ata'na kami taat. Tetapi ucapan sami'na wa ata'na itu hanya keluar dari lisan, tidak diaplikasikan dalam perbuatan. Nah niku nek kula panjenengan. Nabi Ibrahim tidak. Nabi Ibrahim ketika sami'na wa ata'na betul-betul dilaksanakan. Maka beliau adalah orang yang qanita. Nabi Ibrahim niku kata Allah ummah. Yang kedua qanita. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam itu kemudian bergelar hanifa. Ummata qanita hanifa. Niku Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu hanifa? Hanifa adalah orang yang lurus jalannya, senantiasa berada dalam kebenaran, dan selalu mentauhidkan Allah dan tidak pernah condong kepada kesyirikan. Apalagi melaksanakan kesyirikan, condong mendekat-dekat kepada kesyirikan mawon boten nate. Niki Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau mendapatkan gelar Hanifah, orang yang lurus. Niku Hanif. Qanita, orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifah, orang yang lurus, tidak pernah berbelok dari jalan kebenaran. Orang yang kemudian senantiasa mentauhidkan Allah, tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah memujinya walam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim tidak pernah menjadi orang yang musyrik. Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah kepada selain Allah, tidak pernah menduakan Allah, tidak pernah sekali saja menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Niki Nabi Ibrahim. Allah berfirman tentang beliau, walam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan merupakan orang-orang musyrik. Yang kelima, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim itu syakiran li an'umih, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Niki Nabi Ibrahim senantiasa. Jadi di sini Allah berfirman syakira,
orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Tidak hanya yashkur. Kalau yashkur terkadang mungkin bersyukur, terkadang mungkin lupa untuk bersyukur. Tapi Nabi Ibrahim itu kesyukuran itu sudah melekat pada dirinya. Maka Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, syakira, orang yang memiliki rasa syukur li'an'umih terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ketika kemudian Nabi Ibrahim adalah orang yang ummah qanita hanifa wa lam yaku minal musyrikin syakiran li'an'umih, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia tambah kepada Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim itu adalah orang yang ummatan, orang yang menjadi pemimpin yang luar biasa, qanitan lillah, orang yang kemudian taat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang hanifa, orang yang lurus tidak pernah melakukan kesyirikan, walam yaku minal musyrikin, orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan, syakiran li'an'umih, orang yang senantiasa mensyukuri nikmatnya Allah. Allah kemudian memberikan anugerah kepada Nabi Ibrahim. Apa? Ijatabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Maka Allah Subhanahu wa taala memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah. Allah kemudian memberikan kehidupan yang baik kepada Nabi Ibrahim di dunia. Lalu wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Di akhirat Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang saleh. Kalau kemudian termasuk orang-orang yang saleh, berarti pasti di akhirat nanti akan masuk ke dalam surga. Summa awhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, agar kamu mengikuti milahnya Nabi Ibrahim yang lurus. Maka karena Nabi Ibrahim adalah ummah, kemudian qanitah, kemudian hanifah, kemudian tidak pernah berbuat kesyirikan, dan kemudian selalu mensyukuri nikmatnya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya memilih Nabi Ibrahim. Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala kemudian mewahyukan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad mengikuti jejak hidup Nabi Ibrahim. Makanya syariat Islam itu banyak yang melanjutkan syariatnya Nabi Ibrahim. Syariat apa mawon? Haji, mulai dari tawafnya, sa'inya, lempar jumrohnya, itu adalah lanjutan dari syariat Nabi Ibrahim. Sampai syariat khitan, itu juga dari Nabi Ibrahim. Syariat korban, itu juga dari Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Banyak syariat Nabi Muhammad yang kemudian syariat itu melanjutkan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini pelengkap yang kemarin tentang keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita melanjutkan tentang sirah atau sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam berawal dari sebuah kota yang bernama Babilonia atau Babil atau Bibilon atau Bibilion kata namanya, yang dalam Al-Quran dengan lafadz Babil atau Babilonia, sebuah kota tua yang hari ini tepatnya berada di negara Irak, di salah satu bagian kota di negara Irak, namanya Babilonia. Di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan, di sebuah kota bernama Babilonia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah.
Di sana pula Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mendewasa, yang akhirnya kemudian diangkat menjadi seorang nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah pertama kali, dan yang didakwai adalah dimulai dari keluarganya, yaitu dari ayahnya. Kita Allahu a'lam belum menemukan sejarah tentang siapa sosok ibu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi yang selama ini diangkat oleh ahli sejarah adalah ayah beliau. Bahkan ayah beliau kemudian diabadikan namanya di dalam Al-Quran sebagai sosok ayah yang durhaka. Jadi tidak hanya ada anak yang durhaka, tetapi ada orang tua yang durhaka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam di Babilonia berawal dari dakwah kepada ayahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 41 sampai 42. Ini kisah awal mula sejarah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Dan ceritakanlah wahai Muhammad cerita Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah orang yang siddiqan nabiyya, orang yang membenarkan, orang yang jujur, orang yang siddiq, dan dia seorang nabi. Ketika qala li abihi, dia berkata kepada ayahnya. Nah ini, sebelum Nabi Ibrahim itu berdakwah kepada kaumnya, terlebih dahulu berdakwah kepada ayahnya. Kenapa? Ayahnya adalah sosok yang bekerja sebagai pembuat patung, yang patung itu dijadikan berhala. Seorang nabi yang lahir dari keluarga yang keluarganya pembuat berhala. Dan jadi tidak selalu anak solih itu lahir dari orang tua yang solih. Terkadang, dan ini kasusnya tidak banyak, terkadang ada anak yang solih yang terlahir dari orang tua yang tidak solih. Ada. Contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Idh qala li abihi, tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat? Wahai ayah, Nabi Ibrahim itu ketika mendakwai ayahnya dengan lembut, dengan sangat sopan, dengan luar biasa santunnya, sampai kemudian Nabi Ibrahim itu memilih dengan kalimat ya abadi. Tidak disebut namanya ya Azar, enggak. Sementara orang-orang Timur Tengah itu kalau memanggil orang tua itu biasanya memanggil dengan sebutan nama. Benten kali piyantun Jawa pasti dengan Pak D, Pak Le, Kang Mas, Mbak Yu, Om, Tante, niku nek piyantun Jawa. Orang Timur Tengah misalnya, kalau panjenengan niku misalnya kok maos hadis niku ketika kemudian atau membaca sejarah ketika Ali yang masih kecil memanggil Umar yang sudah dewasa, ya Umar. Wahai Umar, itu memang adat kebiasaan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika mendakwai ayahnya tidak memanggil dengan sebutan ya Azar, wahai Azar. Padahal biasanya ini nggih ngoten niku. Tetapi dengan penuh kelembutan. Bahkan bahasa yang dipilih bukan ya Abi, wahai ayahku, boten. Tapi bahasa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim bukan ya Abi, tapi ya Abati. Jadi ada rasa bahasa yang berbeda. Kalau Abi itu ayahku, itu sopan. Tapi lebih bagus lagi ya Abati.
wahai ayahku. Artinya sami, tetapi rasa bahasanya beda. Nabi Ibrahim berkata, ya abati, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan sesuatu yang tidak bisa melihat? Wala yughni anka syai'a, dan tidak bisa menolong engkau sedikit pun. Kata Ibrahim, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang wahyu kepadaku, telah datang ilmu kepadaku dari Allah, sesuatu yang tidak datang kepada engkau. Fattabi'ni, ikutilah aku wahai ayah, ahdika siratan sawiya, maka aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya abati, wahai ayahku, kata Ibrahim, la ta'budi syaitan, jangan kamu menyembah kepada syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya, sesungguhnya syaitan itu senantiasa bermaksiat kepada Allah yang Maha Rahman. Ya abati, wahai ayahku, inni akhafu ayyamassaka azab, sesungguhnya aku takut kalau nanti engkau akan ditimpa azab minar rahman, dari Allah Subhanahu wa taala. Fatakuna lisyaitani waliya, karena sesungguhnya syaitan itu maka engkau akan menjadi temannya syaitan. Ini dakwah pertama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Apa kata ayahnya yang bernama Azar? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ibrahim, apakah kamu benci terhadap Tuhan-Tuhanku? Kalau kamu benci terhadap Tuhan-Tuhanku, la illam tantahi, dan kamu tidak berhenti dari mendakwai aku, la arjumannak, aku akan merajam kamu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Bahasane saat ini kalau kamu tidak mau berhenti mendakwai aku, wis tidak aku anggap lagi kamu sebagai seorang anak. Sekono lunga wae, ora makna omah. Sing gedheke sapa malah sampean dakwai bapakmu misalnya. Bahasa kita, lunga wae kono. Wahjurni maliya, pergi saja kamu dari hadapanku. Maka betul, akhirnya Nabi Ibrahim diusir dari rumahnya. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim keluar dari rumah. Belum dan tidak berhasil mendakwai ayahnya. Maka akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam setelah diusir dari rumahnya oleh ayahnya sendiri, Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari rumahnya, yang akhirnya kemudian Nabi Ibrahim mulai mendakwai kaumnya di kota Babilonia. Ini belum ketemu sama Namrud, tapi ini masih mendakwai kampung halamannya, yaitu di kota wilayah Babilonia, mendakwai orang-orang masyarakatnya yang ada di Babilonia setelah tidak berhasil mendakwai ayahnya yang bernama Azar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kisah ini dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watslu 'alaihim naba'a Ibrahim." Ceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Seperti apa kisahnya Nabi Ibrahim? Idz qala li abihi wa qaumihi, tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya dan kepada bapaknya pula, ma ta'budun, apa yang kalian sembah? Qalu, maka kemudian orang-orang masyarakat ini menjawab, na'budu asnaman fanadhallu laha akifin, kami menyembah berhala-berhala dan kami sangat rajin dan tekun untuk menyembahnya. Kata kaumnya, kata Nabi Ibrahim, kalian sedang menyembah apa? Kata kaumnya, kami menyembah berhala dan kami sungguh-sungguh dalam menyembahnya. Qala hal yasma'unakum in tad'un, wahai kaumku, apakah mereka bisa mendengar ketika kalian seru? Ketika kalian menyembah wahai dewa, wahai dewa, wahai berhala, apakah mereka bisa mendengar ucapan kalian?
Au yanfa'unakum au yadurrun, ataukah mereka berhala-berhala batu ini bisa memberikan madarat dan manfaat kepada kalian? Qalu, kata mereka, yo janjane ya ora. Apakah patung-patung itu bisa mendengar kalian? Ya tidak. Apakah patung itu bisa memberikan manfaat dan madarat kepada kalian? Ya tidak. Lalu kenapa kalian menyembahnya? Bal wajadana aba'ana kadzalika yaf'alun. Ya karena kami mendapati nenek moyang kami melakukan hal demikian, maka kami pun ikut-ikutan. Jadi argumen yang disampaikan oleh kaumnya bukan karena apa-apa, hanya karena melestarikan apa yang menjadi tradisi nenek moyang mereka yang keliru. Ketika nenek moyang mereka kemudian menyembah berhala, maka mereka ikut-ikutan mereka menyembah berhala. Padahal mereka tahu berhala itu adalah hal benda yang tidak bisa mendengar, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Kata Nabi Ibrahim, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sungguh kalian dan nenek moyang kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Kata kaumnya, aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin? Apakah ajaran yang kamu serukan kepada kami ini benar, ataukah kamu hanya bercanda saja? Kata Ibrahim alaihissalam, qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Sesungguhnya Tuhan kalian yang benar itu adalah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakan semua itu, dan aku benar-benar mempersaksikan hal tersebut bersama orang-orang yang beriman lainnya. Ini masih dalam suasana perdebatan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya. Maka ketika kaumnya tidak berhasil didakwai, bukan karena mereka tidak tahu, karena mereka sudah kadung bandel, karena mereka sudah kadung mengakar kuat tradisi nenek moyang mereka yang menyembah berhala, mau didakwai dengan susah payah tetap mereka masih saja ingin mempertahankan penyembahan kepada berhala. Maka akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata dalam hati, wa tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Al-Anbiya ayat 57. Maka benarlah kemudian Nabi Ibrahim suatu ketika diajak oleh penduduk kota Babil di hari raya mereka. Saat tiba hari raya orang-orang Babilonia, yang hari raya mereka biasanya dirayakan di luar kota Babilonia, semuanya meninggalkan kota Babilonia. Tidak ada satupun yang menetap di Babilonia ketika itu, karena mereka sedang merayakan hari raya mereka yang harus dirayakan di luar kota Babilonia. Maka Nabi Ibrahim mulai membuat tipu daya kepada mereka. Mereka mengajak Nabi Ibrahim untuk turut serta keluar dari Babilonia menuju tempat perayaan hari raya mereka. Dan kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, inni sakim, aku sedang sakit, tidak bisa pergi. Nabi Ibrahim mengatakan, inni sakim, saya sedang sakit. Ini Nabi Ibrahim bohong, tapi tidak bohong. Ini dalam bahasa Arab namanya tauriyah. Tauriyah itu seolah-olah bohong tapi tidak bohong, atau seolah-olah tidak bohong tapi yo koyon-koyone bohong. Itu namanya tauriyah. Ketika Nabi Ibrahim diajak oleh kaum Babilonia, ayo pergi ikut merayakan hari raya di luar Babilonia, Nabi Ibrahim mengatakan, ini sakim, saya sakit. Maksudnya Nabi Ibrahim sakit hatinya karena melihat kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Babilonia. Tapi difahami oleh orang-orang Babilonia dikira sakit jasmani. Nah ini ku namanya tauriyah. Atau piantun Jawa ini ku biasanya senengannya tauriyah.
Monggo kula aturi dahar estu sampun. Padahal dereng. Sampun niku maksudnya sampun wau dalu. Teng atine niku namine tauriah bohong, tapi mboten bohong. Seolah-olah tidak bohong tapi yo kayan-kayane bohong. Niku namanya tauriah. Nabi Ibrahim itu melakukan tauriah, bohong yang tidak bohong. Atau tidak bohong tapi seolah-olah bohong. Saya sakit, tidak mau ikut pergi, saya sakit. Maksudnya Nabi Ibrahim dalam hati, sakit hatinya karena melihat kemungkaran orang-orang Babilonia. Maka setelah kemudian orang-orang pergi, akhirnya kemudian Nabi Ibrahim kemudian datang ke tempat patung-patung itu. Allah berfirman dalam As-Saffat ayat 91 sampai 93. Faragha ila alihatihim. Akhirnya Nabi Ibrahim datang ke tempat patung-patung yang banyak yang digunakan untuk tempat ibadahnya orang Babilonia. Di sana orang-orang Babilonia melakukan penyembahan-penyembahan kepada berhala. Tempat khusus di sana banyak berhala. Dan ternyata Nabi Ibrahim ketika itu mendapati di depan patung-patung itu ada sesajen-sesajen, ada makanan-makanan, ndok, menyan. Kalau zaman dulu tidak tahu apa, tidak disebutkan. Hanya kemudian di depan patung-patung yang banyak ini ada makanan, sesaji-sesajian yang dipersembahkan kepada berhala-berhala yang banyak ini. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Nabi Ibrahim berkata, ala takulun, tidak makan. Nabi Ibrahim itu masuk ke tempat peribadatan mereka, di depan patung-patung ada makanan. Nabi Ibrahim berkata kepada patung-patung, ala takulun, kalian tidak makan. Makan apa niku? Sesajian. Ini Nabi Ibrahim hanya untuk guyonan saja. Kalian tidak makan? Malakum la tantikun, kalian kok diam saja? Ini disebutkan dalam Al-Quran. Ala takulun, wahai berhala, apakah kalian tidak makan? Lawang di depan kalian banyak makanan-makanan. Berhalanya tentu nggak bisa menjawab apa-apa, wong patung. Malakum la tantikun, kenapa kalian tidak bisa jawab? Farahu alaihim darbam bil yamin. Akhirnya Nabi Ibrahim memukuli dengan kampak dan tangan kanannya dipukuli, dijatuhkan, dihancurkan, diremukkan. Setelah Nabi Ibrahim mengatakan tidak makan, kalian kok diam saja? Langsung dipukuli. Ini ceritanya di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 91 sampai 93. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Nabi Ibrahim membuat semua berhalanya hancur berkeping-keping kecuali satu berhala yang paling besar. Dan akhirnya kemudian Nabi Ibrahim mengalungkan kapaknya di leher patung yang paling besar tersebut. Selesai, Nabi Ibrahim pulang ke rumah. Hari sudah sore, perayaan hari raya di luar kota Babilonia sudah selesai. Kaumnya kembali ke tempat mereka, yaitu ke Babilonia. Ternyata mereka mendapati berhala-berhala mereka sudah hancur berkeping-keping, tinggal satu yang tersisa. Nabi Ibrahim memang sengaja menyisakan satu berhala yang paling besar, disisakan agar bisa menjadi bahan debat untuk mereka. Maka kemudian mereka mengatakan, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa ini yang berani melakukan penghancuran kepada berhala-berhala kita? Dia sungguh orang yang zalim. Qalu, sebagian mereka mengatakan, sami'na fata, kami mengetahui ada seorang pemuda yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, yang pemuda ini bernama Ibrahim. Ini satu pemuda ini satu-satunya yang tidak ikut keluar merayakan hari raya. Dan selama ini satu pemuda ini yang kemudian berani mencela berhala-berhala kita.
Ini Nabi Ibrahim ketika itu masih muda, belum menikah. Nabi Ibrahim masih muda, belum menikah, dan sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Datangkan Nabi Ibrahim kemari, disaksikan oleh banyak orang agar kemudian Nabi Ibrahim mau bersaksi. Setelah kemudian Nabi Ibrahim akhirnya didatangkan, disidang di hadapan banyak orang, itu sidang massal di tengah kota Babilonia, di hadapan berhala-berhala yang sudah hancur. Ngumpul, saling melingkar, pemukanya kota Babilonia akhirnya membawa Nabi Ibrahim di tengah-tengah mereka. Kemudian pemuka kota Babilonia kemudian ketika mengatakan, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah kamu yang melakukan penghancuran kepada berhala-berhala ini, wahai Ibrahim? Apakah kamu yang melakukan? Sementara kamu adalah orang yang sejak tadi pagi tidak keluar dari Babilonia. Selain kamu, tidak ada orang yang ada di Babilonia ketika kami merayakan hari raya. Apakah kamu yang menghancurkan patung-patung ini, wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Oh enggak, yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang paling besar. Tanyalah kepadanya kalau dia bisa bicara. Kata Nabi Ibrahim. Ini tauriah yang kedua. Kata Nabi Ibrahim, kebohongan yang kedua. Kata Nabi Ibrahim, yang melakukan penghancuran itu patung yang paling besar itu, silahkan tanya kalau dia bisa bicara. Maksudnya kalau memang dia bisa bicara, berarti yang menghancurkan adalah patung yang paling besar. Tapi kalau tidak bisa bicara, berarti bukan patung itu yang menghancurkan. Ini tauriah, ibaratnya ngeten. Dulu itu ketika masih kecil sering orang kebara itu mengatakan ngeten, patung yang ada di alun-alun nek krungu adzan iso mantuk-mantuk. Patung sing nang alun-alun kae nek krungu adzan iso mantuk-mantuk. Wah, jur somo wedi. Benarkah perkataan itu? Benar ning kaya-kaya ora bener. Ora bener ning kaya-kaya bener. Patung sing nang alun-alun kae nek krungu adzan iso mantuk. Ya ora mungkin. Tenan, nek krungu adzan iso mantuk. Nek krungu adzan, ning patunge niku krungu adzan apa mboten? Ya mboten, berarti tidak mungkin akan mantuk. Niku namanya tauriah juga. Jadi permainan kata-kata. Kalau patung itu mendengar adzan, patungnya akan ngangguk. Tapi kapan patung mendengar adzan? Tidak akan pernah selama-lamanya. Maka patungnya tidak mungkin bisa mangguk. Sama, Nabi Ibrahim berkata seperti itu. Itu patung yang paling besar yang melakukan penghancuran, silahkan tanya. Kalau patungnya bisa bicara. Tapi kapan patungnya bisa bicara? Tidak mungkin. Maka yang melakukan sebenarnya bukan patung. Nah, itu maksudnya. Maka Nabi Ibrahim AS kemudian mengatakan, yang melakukan penghancuran patung yang paling besar. Silahkan ditanya. Kalau patung itu bisa jawab. Maka Allah kemudian menjelaskan, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumul zalimun. Mereka pun tersadar, oh iya, patung tidak mungkin bisa kami tanya. Sesungguhnya kalianlah yang menganiaya diri sendiri. Summa nukisu ala ru'usihim. Kemudian mereka tertunduk malu. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak bisa berbicara. Jadi Nabi Ibrahim ditanya, Ibrahim, kamu yang menghancurkan patung-patung itu? Kata Nabi Ibrahim, patung yang paling besar itu yang menghancurkan patung-patung yang lain. Silahkan tanya, kalau patung itu bisa bicara. Kata orang-orang Babilonia, bagaimana mungkin? Ini patungnya nggak mungkin bisa bicara.
Maka Nabi Ibrahim menjawab, afata'buduna min dunillah, kalau begitu kenapa kamu menyembah berhala-berhala ini, penyembahan-penyembahan kepada selain Allah? Ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadhurrukum, sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat kepada kalian dan tidak bisa memberikan madarat kepada kalian. Ufil lakum, celakalah kalian wahai orang-orang Babilonia, walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun, kenapa kalian menyembah sesembahan-sesembahan kepada selain Allah? Afala ta'qilun, kenapa kalian tidak sadar juga? Ini kata Nabi Ibrahim alaihi salam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tetapi orang-orang Babilonia setelah didebat, jadi metode dakwahnya Nabi Ibrahim itu dengan cara didebat. Itu metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah mereka kalah debat dan mereka tidak mau sadar untuk kemudian kembali kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka akhirnya kemudian mereka karena kalah debat, mereka akhirnya menggunakan kekerasan. Ini orang-orang yang kemudian dangkal otaknya, kemudian setelah mereka kalah berdebat, bukan kemudian mereka mengikuti kebenaran, tapi mereka menggunakan cara kekerasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Wahai kaum Babilonia, kata pemukanya, bakar saja Nabi Ibrahim, tolonglah berhala-berhala kalian kalau kalian hendak bertindak. Bakar Nabi Ibrahim. Qalu, mereka berkata, ubnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim, buat bangunan besar, tempat pembakaran, dan lempar Nabi Ibrahim ke dalam api yang menyala-nyala. Buat bangunan khusus yang besar untuk membakar Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, inni dzahibun ila rabbi sayahdin, sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Maka kemudian orang-orang Babilonia akhirnya mengumpulkan kayu, mengumpulkan semua alat-alat pembakaran, dibuat bangunan yang besar, tempat yang besar yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim nantinya. Bahkan orang-orang disebutkan dalam sirah, ada seorang kakek yang sudah sangat tua, yang sudah tidak bisa apa-apa, sampai kemudian kakek ini kemudian berazam, kalau seandainya saya bisa berjalan, tentu saya akan ikut mengumpulkan bahan bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Sampai kemudian seorang nenek yang kemudian sudah sangat sepuh, terseok-seok, berusaha pula untuk mengumpulkan kayu bakar. Saking bencinya mereka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka tempat pembakaran jadi dibuatlah satu manjanik, semacam tempat pelempar seperti ketapel tapi besar. Karena memang tempat itu besar, tidak mungkin Nabi Ibrahim diseret. Nabi Ibrahim itu dilempar, bukan diseret, dilempar dengan alat pelempar yang besar, dan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, dengan penghayatan yang luar biasa. Cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik pelindung. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, diucapkan oleh Nabi Ibrahim dengan penuh penghayatan, dengan penuh kesadaran yang luar biasa. Maka akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Maka akhirnya api yang berkobar-kobar yang luar biasa dilihat panasnya, tetapi kemudian bagi Nabi Ibrahim api itu terasa sangat dingin. Nah, ini tentang pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah api padam, jebolan Nabi Ibrahim masih duduk dengan santainya di depan api. Mereka semakin marah. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim akhirnya dibawa ke Raja Babilonia yang bernama
Namrud. Mulailah Nabi Ibrahim kemudian berdakwah kepada Namrud laknatullah alaihi. Ini sejarah dakwahnya Nabi Ibrahim. Dakwah kepada ayahnya, kemudian berdakwah kepada kaum Babilonia, kemudian akhirnya berdakwah kepada Namrud, yang Namrud seorang raja yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Tetapi kisah Nabi Ibrahim dengan Namrud tidak dikisahkan dengan panjang dan detail, hanya kemudian Nabi Ibrahim dikisahkan beliau mendakwai Namrud hingga akhirnya Namrud mati, yang proses matinya itu lantaran ada lalat, yang lalat itu masuk ke hidung dan kemudian menyakiti Namrud laknatullah alaihi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah selesai berdakwah di situ, ditolak oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya, dibakar oleh kaumnya, ditolak oleh Namrud, diusir oleh Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia ke sebuah kota bernama Harran. Di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya menikah dengan istri beliau yang bernama Saroh di Harran. Harran itu adalah sebuah kota yang mereka juga kaumnya menyekutukan Allah, tapi berbeda dengan Babilonia. Kalau di Babilonia mereka menyekutukan Allah dengan cara membuat patung yang mereka sembah-sembah sendiri. Jadi mereka menyembah patung. Tetapi di Harran penduduknya menyembah bintang, bulan, matahari, planet-planet. Ini ketika kemudian Nabi Ibrahim berdakwah di Harran. Sama-sama menyekutukan Allah, tapi dengan bentuk yang berbeda. Kalau di Babilonia mereka menyembah berhala, kalau di Harran kaumnya menyembah matahari, bulan, dan bintang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan tentang kisah Nabi Ibrahim di kota Harran. Bagaimana proses debatnya Nabi Ibrahim dengan penduduk kota Harran. Jadi memang dakwahnya Nabi Ibrahim itu penuh dengan perdebatan. Karena yang dihadapi itu orang-orang yang memang suka berdebat. Maka Nabi Ibrahim juga menghadapinya dengan perdebatan. Di kota Babilonia berdebat dengan orang-orang Babilonia, di kota Harran berdebat dengan orang-orang Harran. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim melihat matahari, melihat bintang di depan kaumnya. Oh, ini Tuhan kita. Akhirnya bintangnya tenggelam. Oh, saya tidak suka dengan Tuhan yang tenggelam. Jadi insya Allah kita juga nanti akan kita sampaikan bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan. Selama ini sering dikatakan bahwa Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tidak, Nabi Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan. Nabi Ibrahim sudah sejak kecil berada dalam hati yang fitrah mengesahkan Allah, yang akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi. Proses Nabi Ibrahim melihat ada bulan, bintang, matahari itu ada di Harran. Itu dalam rangka untuk mendebat orang-orang Harran. Dan insya Allah kita sampaikan itu dalam kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, dan kemudian kita bisa senantiasa menuntut ilmu, thalabul ilmi, dan memperdalam agama Islam. Juga tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kok bisa bertemu dengan Hajar, ketemunya di mana, di kota mana, bagaimana kisah Nabi Ibrahim ketika pergi ke Mesir, bagaimana Nabi Ibrahim ketika membawa Ismail, bagaimana Nabi Ibrahim ketika mendidik Nabi Ishak, putranya Nabi Ibrahim yang kedua setelah Ismail, dan bagaimana keturunan-keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Ibrahim diberikan julukan Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk menambah keimanan kita, dan semakin kita tahu bagaimana sejarah
nabi-nabi kita yang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, yang semoga dengannya kita bisa semakin bertambah keimanan kita dan semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi imamil mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.